Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kejati Sumut melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara penyelewengan dan markup program pengadaan penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung COVID-19 berupa alat pelindung diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH, MH didampingi Aspitsus Dr. Iwan Ginting dan Kasipenkum Yostarigan serta Kasih di bidang Pitsus dan tim Pitsus, tersangka adalah Dr. AMH selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pengguna anggaran, dan RMN, pihak swasta, rekanan. Sebelumnya, tim Pitsus Kejati Sumut sudah menemukan bukti permulaan yang cukup dan sejumlah pihak terkait telah dipanggil untuk dimintai keterangan sehingga kasus tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, katanya. Dalam rangka efektivitas proses penyidikan, lanjut Kejati Sumut serta berdasarkan pertimbangan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Kedua tersangka ditahan di 2 tempat berbeda yaitu Rutan Pancur Batu dan di Rutan Labuhan Deli. Penahanan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penyidikan, paparnya. Adapun kronologi perkaranya adalah pada tahun 2020, telah diadakan pengadaan APD alat pelindung diri dengan nilai kontrak sebesar Rp39.978 juta. Salah satu rangkaian dalam proses pengadaan tersebut adalah penyusunan rencana anggaran biaya (RAB), yang mana dalam penyusunan RAB yang ditandatangani oleh tersangka Dr. AMH diduga tidak disusun sesuai dengan ketentuan, sehingga nilai dalam RAB tersebut terjadi pemahalan harga (markup) yang cukup signifikan. Kemudian, dalam pelaksanaannya RAB tersebut diduga diberikan kepada tersangka RMN, selaku pihak swasta, rekanan, sehingga RMN membuat penawaran harga yang tidak jauh berbeda dari RAB tersebut. Di samping itu, dalam pelaksanaan pengadaan tersebut diduga selain terjadi markup, juga ada indikasi fiktif, tidak sesuai spesifikasi serta tidak memiliki izin edar atau rekomendasi dari BNPB, dan tidak dilaksanakannya ketentuan Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2020.5, katanya. Adapun jenis pengadaan yang dilakukan berupa baju APD, helm, sepatu boot, masker bedah, handscreen dan masker N95. Lebih lanjut mantan Kajati Bali ini menyampaikan bahwa akibat perbuatan tersebut berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim audit forensik bersertifikat telah terjadi kerugian negara sebesar Rp24.795.676,80. Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 Ayat 1 Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, jelasnya. Saat ditanya apakah ada kemungkinan tersangka baru dalam perkara ini, Kajati Sumut Idianto menyampaikan bahwa tim penyidik telah melakukan koordinasi dengan PPATK untuk melakukan pelacakan kerugian negara mengalir ke siapa saja. Kita meminta kepada pihak-pihak yang menerima aliran dana dari tindak pidana dugaan korupsi ini agar segera mengembalikannya ke tim penyidik. Hari ini kita telah menetapkan tersangka yaitu AMH sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian satu lagi si RMS satu kanan dalam proyek pengadaan APD di tahun 2020 ya 2020 di Provinsi Sumatera Utara. Adapun APD itu berupa coverall atau baju, ada helm, ada sepatu boot, ada hand scan, ada masker bedah, ada juga masker N95 dan lain-lain. Untuk diketahui bahwa anggaran untuk proyek ini sebesar lebih kurang 39 miliar rupiah. Ya. Kemudian oleh mereka tersangka dikorupsikan sebesar 24 miliar. Artinya cuma 30%, tidak sampai yang direalisasikan. Kemudian terhadap mereka tersangka
kami lakukan penahanan dengan alasan mereka tersangka ini tidak kooperatif. Kita sudah lakukan pemanggilan beberapa kali, tapi tidak mengindahkan ya panggilan itu. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 21 KUHP, dan kita khawatir yang bersangkutan ini bisa melarikan diri, kemudian merusak atau menghilangkan barang bukti, serta karena dia masih aktif sebagai kepala dinas kesehatan, kami takut juga nanti dia melakukan lagi, dia melakukan tindak pidana kembali. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan pemeriksaan audit oleh audit forensik bersertifikat dari Universitas Tadulako, ya, kerugian negaranya yang tadi saya sebutkan sebesar 24 miliar 7 juta rupiah. Ya. Ini audit yang sudah terkenal dan memang punya sertifikat untuk menghitung kerugian keuangan negara tersebut. Saya kira sementara itu yang saya dapat sampaikan.